Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Buat yang baru kenal aku, kenalin aku Muria. Aku suka sharing mengenai gaya hidup berkesadaran. Hari ini aku bikin video tentang menjadi seorang ibu yang berusaha untuk selalu mindful. Dan di sini aku pengen sharing ke kalian hal-hal yang aku nggak lakukan, dalam kurung yang aku udah nggak lakukan, tapi juga ada beberapa hal yang dari dulu aku juga nggak lakukan sebagai seorang ibu. Kenapa ini menjadi topik? Karena mungkin orang-orang lain banyak yang melakukannya, dan video ini dibuat bukan untuk ngerasa aku yang paling benar atau mengkerdilkan siapapun yang lagi nonton. Jadi nonton ini please dengan gelas kosong, dengan rasa yang netral, karena aku sharing berdasarkan pengalamanku, berdasarkan perjalanan yang aku udah jalani gitu. Jadi kalau misalnya kalian belum nyampe di titik aku, mungkin ada yang bisa dipelajari dari sini gitu. Karena aku tahu ini adalah topik yang cukup sensitif, karena setiap ibu itu pasti berbeda-beda, kebutuhannya pun juga berbeda-beda. Jadi di sini tolong banget dicatat, ini adalah personal journey dan personal experience, dan mudah-mudahan ada yang bisa kalian dapat dari sini. Yang pertama, dan ini mungkin adalah hal yang cukup sensitif juga, adalah tentang screen time. Jadi dulu itu aku tidak mengatur tentang screen time gitu, tapi sangat membatasi sih sebetulnya. Bukan tipe orang yang selalu memberikan gadget untuk mendistraksi mereka gitu. Jadi mereka tidak nonton lewat handphone, mereka hanya nonton di TV, dan ya itu sangat dibatasi. Tapi istilahnya kayak bisa kapan aja, saat aku merasa perlu, aku nyalakan TV gitu ya. Tapi aku ngerasa di kondisiku itu tidak membuat anak-anak menjadi oke gitu. Mereka lebih gampang tantrum, dan mereka merasa entitled untuk selalu bisa nonton TV gitu. Aku akhirnya memberi rule bahwa no TV, no screen on the weekdays. Jadi Senin sampai Jumat tidak ada TV, kecuali saat ada pelana les ngaji, dan les ngajinya tuh online. Selain itu ya enggak, kecuali mungkin video call. Terus kalau udah nonton pun, kalau waktunya nonton, aku juga melihat apa yang mereka tonton, dan kalau bisa setelahnya membahas. Aku nggak mau terlalu mengkungkung mereka di dalam hanya nilai-nilai yang aku pegang aja. Aku mau mereka juga belajar, tapi setelah itu kita harus berkomunikasi dan ngobrol. Oke, what's good? Apa yang bagus? What's bad? Apa yang nggak bagus dan yang nggak seharusnya dicontoh? Atau apa yang kamu suka? Apa yang kamu nggak suka gitu? Kemudian dibahas lewat situ. Misalnya dia mulai membicarakan tentang menyukai karakter tertentu gitu ya, idolisasikan karakter tertentu. Di situ bisa ada pembicaraan gitu, bahwa ya idol kita harusnya Rasulullah SAW. Kenapa gitu? Di situ kita cerita. Jadi ajak ngobrol, bukan menutup sama sekali, tapi beri fondasi yang kuat ke mereka untuk bisa mengarungi kehidupan yang lebih berdinamika gitu ke depannya. Mereka jadi bisa lebih independen, lebih mandiri, dan menggunakan waktunya untuk exploring kreativitas yang ada di dalam kepalanya mereka, instead of punya mindset untuk nonton aja gitu. Kedua adalah tentang self-care. Nah, dulu aku sempat berpikiran bahwa self-care itu adalah aku punya waktu sendiri untuk pergi kemana, untuk pijat, untuk melakukannya di luar anak-anakku, di luar rumah gitu. Dan sekarang hal itu berbeda. Self-care buat aku itu adalah aku take time untuk ngobrol sama Allah, untuk beribadah, untuk berkoneksi terus sama Allah. Dengan aku makan yang sehat, makan yang cukup, istirahat yang cukup, semua itu adalah self-care. Jadi self-care bukan hanya tentang treating ourselves, tapi juga bagaimana kita taking care of ourselves. Gak di luar, gak jalan-jalan, tapi ya apa yang kita bisa lakukan di rumah, gimana kita bisa taking care of ourselves, supaya kita bisa mengisi tangki kita, mengisi gelas kita, agar kita bisa menuangnya ke gelas kosong orang-orang lain yang ada di sekitar kita yang perlu cinta dari kita. Selanjutnya adalah enggak bikin planning soal makanan gitu. Pernah aku ada di titik
aku planning semuanya, pernah ada di titik aku sama sekali nggak planning gitu. Dan yang terjadi saat aku nggak planning sama sekali itu adalah di saat waktunya emang udah harus makan, aku nggak sempet untuk buat sesuatu yang nutritious, yang thoughtful buat anak-anak. Jadinya bikin cepet-cepetan seadanya gitu, nggak dipikirin baik-baik. Sekarang ini aku sudah bisa mengambil balance dari keduanya, meal planning, tapi nggak meal planning semuanya. Meal planning aku bikin rencana apa yang aku mau masak ke depannya. Aku persiapkan apa yang aku bisa di hari Minggu. Kemudian ya besokannya itu dilihat dinamikanya tergantung bagaimana minggu tersebut berjalan. Jadi sangat bisa diadaptasikan, sangat bisa juga kayak oh hari itu aku nggak pengen makan yang udah aku prepare, aku pengen yang lain gitu. Itu juga sangat bisa karena ada space untuk itu, dan itu sangat membantu waktu yang dipakai di otak. Jadi kita punya space untuk melakukan hal yang lain. Dan tentunya kita juga bisa menyiapkan sesuatu yang lebih thoughtful, lebih sehat, lebih real food juga gitu. Kita bisa menyiapkan hal-hal terbaik yang memang kita bisa kasih gitu ke anak-anak dan ke suami. Selanjutnya adalah nonton atau baca buku tanpa aku lihat dulu atau aku baca dulu ceritanya. Jadi zaman dulu ya nonton apa aja, misalnya kayak Disney, princess gitu. Terus buku-buku tuh juga buku apa aja. Kalau aku dikasih tuh ya nggak milih gitu, semuanya aku kasih, termasuk buku-buku princess, termasuk buku-buku cerita-cerita yang sebenarnya sekarang ini nggak sesuai sama value kita gitu. Sekarang aku sangat memilih apa yang ditonton, apa yang buku yang masuk ke rumah gitu. Sebenarnya kalau ditonton aku lebih agak loose, tapi kalau buku yang masuk itu mengusahakan untuk betul-betul sesuai value, sesuai yang kita pelajari pada saat ini. Selanjutnya adalah tidak membesar-besarkan ulang tahun. Ini sebenarnya aku masih belajar ya. Sebagian ulama berpendapat ulang tahun itu tidak boleh dirayakan gitu. Dulu kami sangat merayakan dan membesar-besarkan gitu ya, walaupun nggak pernah bikin acara ulang tahun juga gitu. Tapi semakin kesini aku ingin semakin biasa aja. Tetap tahu bahwa di hari itu adalah hari lahirnya dia, mengajak berdoa, kalau bisa berbagi. Mungkin masih belum bisa perfect untuk tidak menganggap hari itu bukan hari apa-apa gitu ya, karena itu adalah hari yang spesial. Cuma mungkin perayaannya aja yang lebih di tone down, nggak terlalu yang meriah banget atau kayak gimana. Selanjutnya adalah menyuap. Maksudnya apa? Biasanya akan mudah untuk kita mendapatkan apa yang kita mau dari mereka saat kita bribing ya, kayak ngasih janji. Kalau misalnya kamu mandi, kamu bisa makan snack gitu misalnya, atau hal-hal contoh-contoh lain yang berhubungan dengan ngasih sesuatu untuk mereka melakukan sesuatu. Emang itu yang paling gampang, tapi aku menyadari itu tidak memberikan pertumbuhan yang seharusnya gitu. Yang ada mereka akan feeling mereka berhak untuk mendapatkan sesuatu kalau kita meminta tolong atau kita menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi akan selalu harus ada timbal baliknya, dan itu nggak menyentuh hati mereka, nggak menyentuh jiwa mereka, karena itu instan, itu mudah untuk dilakukan, sehingga semua yang instan ya itu akan hilang secara instan juga. Mereka tidak akan tahu esensi kenapa mereka harus mandi misalnya. Selanjutnya adalah membeli mainan yang orang-orang lain punya gitu. Ada masanya di dalam aku bertumbuh sebagai individu saat memiliki anak, khususnya di anak yang pertama. Ada banget masanya saat orang lain punya mainan sesuatu yang sepertinya menstimulasi anaknya, aku juga jadi ingin untuk membelikan mereka mainan tersebut gitu. Padahal ya setelah dipunya, oh ternyata cuma bertahan sebentar, ternyata cuma dipakainya cuma sebentar gitu. Lebih baik untuk menginvest di mainan yang open-ended, yang bisa dimainkan terus-menerus seperti Lego atau magnet tiles atau mainan balok gitu yang umurnya lebih panjang. Dan juga at some point kita akan dapat hadiah dari orang, dari saudara. Aku dapat banyak turunan alhamdulillah dari kakakku. Padahal semakin banyak mainan, mereka juga akan semakin bingung dan overwhelmed. Gak cuma anak-anaknya tapi juga orang tuanya dalam tidying up, dalam merapihkan juga akan overwhelmed. Jadi sebenarnya less is more. Declutter dan kurangi mainan-mainan yang ada
yang anak-anak punya supaya mereka bisa lebih fokus. Selanjutnya adalah tidak menggunakan fear based atau ancaman-ancaman ke anak-anak mengenai hal yang sebenarnya wajib untuk mereka lakukan nantinya, seperti yang berhubungan dengan sholat, puasa, hal-hal yang berhubungan dengan Islam. Jadi aku nggak pengen mereka tuh punya rasa takut sama Allah. Aku pengen cultivate-nya adalah cultivate rasa cinta, rasa sayang, rasa syukur. Kembali ke mungkin aku belajar dari saat aku kecil, aku banyak ditakut-takuti tentang ancaman saat di neraka. Kalau kita nggak sholat, apa yang kita dapatkan? Jadi segala sesuatu yang jeleknya gitu. Tapi instead aku mau fokus ke yang baiknya. Kalau misalnya sholat, apa yang didapatkan? Ya, perasaan tenang, perasaan syukur, itu adalah cara kita berkomunikasi ke Allah dan banyak hal lain. Jadi fokus ke positifnya instead of fokus ke hal-hal buruknya. Selanjutnya adalah mungkin ini juga debatable karena di sekelilingku anak-anak yang seumur Lana itu sudah banyak lesnya, udah punya banyak ekstrakurikuler setelah waktu mereka sekolah. Aku sengaja untuk tidak overscheduling mereka. Aku pengen dia punya banyak free time untuk main. Fokusnya adalah main. Sebelum nanti dia sampai SD, which is masih tahun depan, itu aku maunya main. Aku nggak masukin ke TK yang academic base. Aku masukinnya ke TK yang main, yang banyak free time-nya, banyak exploration, banyak nature, ya, sesuai dengan fitrahnya mereka gitu sebagai anak-anak. Aku juga nggak pengen menciptakan mereka menjadi anak-anak yang overachiever, yang selalu harus sibuk seperti aku dulu, merasa harus selalu sibuk, dan kalau nggak sibuk jadi ngerasa nggak produktif, jadi ngerasa gagal gitu. Padahal banyak hal yang bisa kita dapatkan saat kita tidak sibuk dan tidak melakukan apa-apa gitu. Banyak yang kita bisa explore dari situ. Yang terakhir adalah melakukan semuanya sendiri. Jadi ada di masa dimana aku ngerasa aku harus melakukan semuanya sendiri gitu ya, tanggung jawab atas segala macamnya. Tapi semakin mereka usia bertambah juga, semakin mereka ngerti, dan justru semakin harus dibiasakan untuk mereka involve sama terima kasih. Walaupun memang kalau misalnya masak atau cuci piring gitu ya, ngajak mereka itu pasti lebih lama, lebih berantakan, dan kayaknya emang lebih gampang kita aja yang ngerjain gitu. Sesuatu tuh nggak instan. Nanti saat mereka udah besar, kita akan punya ekspektasi mereka harus membantu. Tapi gimana mereka mau membantu? Gimana mereka tahu cara membantu kalau mereka tidak dibiasakan dari kecil? Kembali lagi ke rutin, ke habit. Kalau udah dibiasakan dari kecil, maka otaknya mereka udah bekerjanya udah gampang gitu. Saat memang itu menjadi kewajibannya dia, itu tidak akan menjadi sesuatu yang berat untuk dilakukan gitu. Jadi kita juga membantu mereka untuk bisa lebih independen dan bertanggung jawab sejak dini. Walaupun di umur sekarang pasti nggak sempurna, pasti malah kayak bikin waktu makin panjang, tapi it's an investment, trust me. Oke, mudah-mudahan itu membantu, menginspirasi juga. Kalau ada yang kalian mau share juga boleh share di bawah. Dan lagi-lagi aku nggak merasa yang paling benar, aku juga masih banyak belajar, dan mungkin listku juga masih banyak ya. Tapi untuk hari ini segini dulu. Thank you for watching and I will see you in the next video. Bye!